hadirin sekalian, untuk susunan nasional kita yaitu pembagian kewasan yang nanti akan dipimpin oleh kita para Ustaz Sobiak Hadiah SPDI dilanjut dengan pembacaan surat Yasin oleh Bapak Jai, dan nanti akan sama-sama kita dengarkan buntut-buntut nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram dan Ustaz Sandi Iskandar Muda, dan dilanjut dengan pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik hadirin sekalian, mari sama-sama kita ikuti pembacaan tawasul yang nanti akan ditutup oleh guru kita para Ustaz Sobiak. Banyak kami persilakan. Yang saya muliakan, saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat, lebih khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, jadi Ustaz Sandi Iskandar Muda MA, Ustaz Rashid, Ustaz Nurdin, dan jamaah Majlis Taklim yang mudah-mudahan dalam kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Sahibul Bait Bapak Beni sekeluarga, mudah-mudahan kita doakan Bapak Beni sekeluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kita berdua Allah jadikan kita berdua yang soleh-soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila pada malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kegiatan rutinitas kita yaitu Majlis Arbiadul Ganah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, setiap langkah semoga menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan duduknya kita di Majlis Ta'lim ini setiap duduk kita Allah angkat derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu saat semoga kita hari dan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Nabi mati dan berumur hidayah. Dan para jamaah sekalian, sebelum kita wasul, kita baca qasidah tawasul Habibur Rahman segala, mudah-mudahan kita mendapatkan wasilah dari keberkahan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa la hadrati sayyidina wa habibina syafina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa duriyati wa ahli baiti wa ansari summa ila arwahi alaihi. Mari sama-sama kita dengarkan pujian-pujian nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Sandi Iskandar Muda PD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar Sahibul Bait, dalam hal ini Bapak Beni beserta keluarga besarnya. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita bersama alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Ketua Majelis Riyadul Jannah Al-Mukarram Ustaz Sofyan Hadiah SPDI. Kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga beliau, Al-Mukarram Ustaz Nurdin, Al-Mukarram Ustaz Rashid, Ketua RT kita yang sejak hadir bersinar senyumnya,
Bapak Jejen, semoga diberikan istiqomah di dalam mengayomi kita selaku warganya. Semoga menjadi RT yang tebal telinga, tahan banting, dan tidak baper. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam karunia nikmat kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini di sela-sela waktu istirahat kita masih dikumpulkan dalam taman-taman surga. Semoga taman-taman surga ini kekal abadi sampai yaumil akhir nanti. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin jamaah majelis yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita telah berada pada bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membangkitkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui majelis yang mulia ini kami ingin sedikit memberikan gambaran betapa baginda Nabi cintanya kepada kita begitu teramat besar. Kami ingin mengawali pada satu keadaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan Israel untuk hadir ke langit dunia menjumpai kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril itu panglimanya malaikat. Israel itu sebagaimana yang kita ketahui diberi tugas oleh Allah untuk memisahkan ruh dari kandung badan. Seringkali kita kenal dengan sebutan malaikat maut. Hadirlah kedua malaikat ini di hadapan baginda Nabi. Israel berkata, "Ya Rasul, hari ini kami hadir dengan izin Allah." Artinya kehadiran malaikat Jibril dan Israel di hadapan Rasulullah atas perintah Allah. Yang pertama, aku hendak bersilaturahim. Yang kedua, Allah perintahkan diriku untuk pisahkan ruh dari kandung badanmu, itu pun jika kau izinkan. Bayangkan betapa mulia Rasulullah, sampai Allah ingin pisahkan ruh dari kandung badannya saja Allah harus mengutus Israel, dan Israel harus meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat itu tidak menggetarkan mata batin Rasulullah. Rasul bertanya kepada Israel, "Israel, di manakah Jibril?" Karena seketika itu Jibril bersembunyi. Ketika nama Jibril disebut, Jibril langsung hadir di hadapan Rasul. Jibril, tidak sudikah kau menatap wajahku? Jibril berkata, "Ya Rasul, aku tidak tega menyaksikan orang sebaik dan semulia engkau akan mengalami proses sakaratul maut, dipisahkan ruh dari kandung badanmu." Jibril tak tega, Pak. Sama seperti kita tidak tega ketika melihat istri kita yang sedang sakit. Bukan tidak mau melihat, tidak tega. Ya, tidak kuat kita menatapnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Israel, "Israel, berikan gambaran hakku di hadapan Allah." Apa kata Israel? "Ya Rasul, hari ini Allah telah buka seluruh pintu surganya. Allah akan menyambut ruhmu yang mulia." Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana nasib umatku Israel? Apa kata Israel? "Ya Rasulullah, Allah tidak izinkan umat nabi-nabi lain untuk masuk ke dalam surganya sebelum umatmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Ini Pak, nanti kita ini umat Rasul ini adalah umat pertama yang akan Allah izinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena berita ini kali ini kita jadi malas-malasan ibadah. Ya udah kabur duluan. Saya mah tenang dijamin Nabi, nggak sholat juga masuk surga saya mah. Jadi salah kaprah kita ini. Mentang-mentang dapat jaminan, bertindak dan bersikap semuanya dewek. Sama seperti kita itu di masyarakat, RT mah CS sama saya gampang, dia mah saya calling nggak apa-apa, saya nggak kerja bakti sebulan juga, iuran nunggak 6 bulan juga, RT mah CS. Kita kadang-kadang saking dekatnya sama orang itu, hormat kita jadi hilang dan berkurang ya. Ketika kalimat itu disampaikan oleh malaikat Israel, kemudian Rasul berkata, Israel, laksanakan tugasmu, tarik ruh dari kandung badanku. Masya Allah, ditarik tuh Pak ruh Rasulullah secara perlahan, digambarkan bagai menarik benang dari tepung, lembut sekali, tidak ada hambatan. Perjalanan ruh itu dimulai dari ujung jemari kaki kita. Makanya ruh kalau sudah terbang dari kandung badan, aroma jasad ini menjadi dingin. Karena dingin seketika menjadi pucat. Makanya orang tua kita zaman terdahulu kalau dia melihat orang dalam kondisi sakaratul maut, apa kata engkong dan nenek kita? Coba pegang kakinya. Pegang kakinya, dingin enggak gitu. Kalau udah dingin, orang tua kita paham tuh, instingnya bermain dia. Makanya orang tua kita itu luar biasa itu. Coba aja pegang Pak jempolnya, kakinya yang dingin. Kalau dingin kayaknya roh udah naik, kita berdengkul tuh. Kayaknya nggak sampai pulang. Selesai. Ketika perjalanan ruh baginda Nabi sampai di pusarnya Pak, pusar nih Pak nih, pertengahan badan kita, mata Rasul menatap wajah Jibril dan Rasul berkata begini, Jibril, dahsyatnya tarikan sakaratul maut. Bayangkan ya, manusia semulia Rasul yang sholatnya tidak terhitung, sedekahnya tidak terbatas, kebaikannya kepada orang tanpa batas, ketika dipisahkan ruh dari kandung badannya, Rasul masih bisa merasakan sakitnya tarikan sakaratul maut. Bagaimana kita Pak yang sholat subuhnya kalah sama pertandingan tenis meja ketika hari ulang tahun HUT kemerdekaan RI ke-79? Ayo ngaku, siapa yang kagak sholat subuh gara-gara ngecat lapangan? Ya, cuma pasang tenda subuh sampai kelewat. Bagaimana kita nih yang baiknya sama orang kehitung, ibadah sholat berjamaahnya kehitung, sedekahnya ikhlasnya juga kehitung, roman-romannya nih kita akan mengalami tarikan sakaratul maut yang maha dahsyat sakitnya. Makanya orang kalau berada pada posisi ditarik sakaratul mautnya, dia sudah gampang Pak, tidak lagi mengingat kehidupan dunia, karena sudah tidak lagi tertahan getir dan sakitnya tarikan sakaratul maut. Kemudian ketika ruh Rasul sampai di pundaknya, nih pundak kita ini Pak, yang ada di sisi kanan kiri kita itu, pundak kita ini kadang-kadang kan suka menjadi keluhan kita. Kalau udah pegel katanya kayak digedik balok. Kenapa nggak ngaji? Pundak pegel ini nggak enak banget. Pegelnya setiap hari, kagak pernah sehat itu orang. Kalau diajak ngaji aja pegel tuh punggung tuh. Kenapa nggak sholat? Pusing, migrain dikit. Pusingnya setiap jam. Kagak ada sehat-sehatnya. Giliran di WA, nongkrong kurang orang nih, nomor satu lagi nih, cepet banget itu, lagi pusing aja itu nongkrong, tahu-tahu itu kata lagi meriah, lebah ini masuk sembuh kan. Tapi alhamdulillah jamaah Riyadul Jannah nggak ada yang kayak begitu ya, kagak ada satu semua berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah, nih pesan nih. Ketika tarikan ruh Rasul sampai di pundaknya, Rasul berwasiat. Apa wasiat Rasulullah itu? Usikum bisolah wa ma malakat aimanuku. Kisah ini dijabarkan jelas dalam kitab Durratun Nasihin.
Wasiat Rasul itu dua, usikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Apa yang pertama, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Yang kedua, pelihara orang-orang lemah di sekitarmu. Masya Allah, Rasul itu titipannya tuh. Makanya kita hidup di masyarakat yang menganut agama Islam, agama terbenar sepanjang penjuru dunia ini. Kalau kita tampil menjadi pribadi yang seringkali sujud di hadapan Allah, tetapi kehidupan bertetangga kita rusak, kita belum ditakdirkan menjadi orang yang baik, Pak. Begitu pula sebaliknya, kita sama tetangga baik, royal, bersahabat, tapi nggak pernah sujud, kita juga belum menjadi pribadi yang baik. Artinya apa? Islam itu sangat menjaga harmonisasi. Hablum minallah, sisi lain hablum minanas kita juga harus harmonis. Hati-hati, Pak. Surga kita tergantung tetangga kita kadang-kadang. Dijelaskan dalam hadis panjang itu, saya sering ceritakan. Hadir di hadapan Allah seorang manusia mempersembahkan pahala sholatnya untuk masuk surga. Allah izinkan, silakan masuk surga dengan pahala sholat. Tiba-tiba ketika surga itu selangkah lagi ingin dia tempuh, hadir manusia berbeda di hadapan Allah menuntut keadilan. Ya Rob, semasa hidup di dunia dia tetangga saya. Di mana? Suropati, ya Rob. RT berapa? 8, ya Rob. Dia hidup berdampingan dengan saya, ya Rob. Saya saksi hidupnya, ke masjidnya nggak pernah ditinggalkan, sholat berjamaahnya tidak pernah absen. Tapi ya Allah, dia pernah ambil sesuatu barang yang bukan miliknya, sementara barang itu punya saya. Saya tuntut keadilan. Kira-kira barang apa yang diambil? Batas tanah, ya Rob. Bikin rumahnya kebuatan maju, punya mobil parkir di jalanan tiap hari. Saya kalau lewat ribet, ya Rob. Saya orang lemah, nggak punya keberanian untuk protes. Kok nggak berani? Dia orang berpengaruh di atas saya, Rob. Kalau saya protes, habis saya dimarah-marahin. Pada hari ini saya tuntut keadilan. Apa kata Allah? Benar apa yang dikatakan oleh si Fulan? Benar, ya Allah. Kalau memang benar, serahkan pahala sholatmu untuk dirinya. Bayangkan. Ini makna wasiat Rasul menjaga orang-orang lemah itu. Kita jangan mentang-mentang hidup banyak duit berlaga semaunya. Nggak bisa juga dalam agama ini. Sekarang kalau hal itu saja diperhitungkan oleh Allah, apalagi kita berkeyakinan menjadi pribadi orang yang paling benar. Itu orang yang udah paling keliru itu. Kita kadang-kadang baru beda sedikit udah mengklaim diri paling benar. Hati-hati, Pak. Nanti klaim nilai kebenaran itu pada akhirnya merusak amalan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan nih jamaah Riyadul Jannah bukan hanya taat sujudnya, tapi juga baik kehidupan bertetangga. Hati-hati, Pak, tinggal di perumahan. Kalau masang genteng jangan kebuatan maju. Udah air hujan ngocor kemana-mana. Ada gang kecil kagak dipikirin. Ustaz Sofian lewat mau ke masjid, netes lagi. Kebetulan Ustadz orangnya sabar, tapi lama bertetes itu gamis putih jadi coklat, Pak. Itu di dunia nggak berani protes, nanti di akhirat ya yang punya mobil ya hati-hati. Tapi ini tuh mobilnya ya bikin garasi sebelum beli mobil, jangan jalanan jadiin garasi. Pusing kan ke pengurus RT buat tegor. Duitnya banyak, iurannya lancar. Ada buat warga komplain mulu. Akhirnya RT proper bilang, iya kan ya, kemarin habis nyoblos dia bisa lagi. Udah saya bebas mau parkir di mana udah sejamin. Nah ini RT neraka juga ini kan ya. Kemudian yang terakhir para jamaah nih, ketika ruh Rasul sampai di pusat nih, di ubun-ubunnya mau lepas, sahabat beliau sekaligus menantunya itu berada di sisi Rasul, melirik wajah baginda Nabi. Seketika lisan Nabi itu bergetar. Kemudian Sayyidina Ali merapatkan telinganya, terdengar satu kalimat dari ucapan Rasul itu,
ummati, ummati, ummati. Rasul besar cintanya kepada istrinya Siti Khadijah, bukan istrinya yang disebut Pak. Sayangnya tak terhitung kepada Fatimah, bukan putrinya yang disyiarkan, tapi kita yang disebut oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Makanya ini kalau Bapak menyaksikan almarhum ayah kandung Bapak berada pada sakaratil maut, tiba-tiba bibirnya bergetar, ucapan terakhir orang yang mau meninggal itu kita yakini sebagai ucapan wasiat. Didengarin dari sama abang, adanya pada nanya, Bang ngomong apa Bapak? Gua cuma nyampe pesan Bapak doang nih. Tadi Bapak ngomong katanya itu Pajero yang baru Bapak beli buat lu gitu. Ya barang lawan ya, ini wasiat Bapak gitu. Kadang-kadang anak yang keluar ada pintar dikit. Jadi yang disebut Rasul apa Pak? Kita umatnya. Ya. Artinya apa? Rasul nitip kita kepada Allah. Rasul nitip kita sebagai umatnya kepada Allah agar Allah jaga kita. Kalau Rasul nggak nitip kita Pak, ini Suropati udah dihancur leburkan oleh Allah nih. Gimana nggak dihancur leburkan coba? Masjid cuma satu. Setiap ajar subuh, ini kan Suropati RT-nya kelewat banyak ini. Satu RT 60 kakak. Ketika ajar subuh, yang sholat cuma 2 kakak dari satu RT Pak. Kesel nggak Allah? Allah kalau udah kesel Pak, hancur lebur nih bumi ini. Karena Rasul titip kita kepada Allah, amarah Allah pada akhirnya mereda. Ya. Sama kayak kita punya acara mengundang orang, yang kita undang 60, yang datang 5, sewot aja tuh. Dan sewot banget kita, ya Allah itu bocah ngomongnya CS, mau gua undang kagak datang pisan. Mana nggak dia? Mana ada Pak RT baru ya, kagak datang pisan ya. Mudah-mudahan nih RT baru kita istiqomah dalam kebaikan. Biasanya beda orang, beda kebijakan ya. Insya Allah Pak, ntar kita dapat gaji baru semuanya. Saya nomor 6 Pak. Saya biasa pakai awing saya. Kalau nggak awing, atlas yang anti air aja biasanya pakai awing. Sama BAS dah yang 1,5 juta deh. Amin ya robbal. Baik Pak, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mau taziah ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon izin guru nggak sampai selesai. Tetap jaga silaturahim ya, hubungan harmonis kepada tetangga, dan talim ini harus terus berjalan apapun yang terjadi. Akhirul kalam wa qultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل
أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل غصن ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الجنة مأوى لعباده الصالحين وجعل النار مأوى لعباده الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, kita Al-Mukarram Ustaz Nurdin, Al-Mukarram Ustaz Bashir, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua RT 008 yang baru Bapak Jejen, dan segenap jamaah Majlis Ta'lim yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Bapak Beni, kita sekeluarga mudah-mudahan kita doakan Sahibul Bait Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit Pak buat nambah ilmu ya, ada pulang, ada oleh-oleh. Alhamdulillah sekarang kita masuk tanggal 11 sampai situ. Tanggal 11 Rabiul Awal, tanggal 10 ya. Besok tanggal 11 malam tanggal 12. Dan malam Senin jatuhnya adalah malam kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di bulan Maulid ini Pak, insya Allah kita banyak mengadakan acara Maulid. Insya Allah di Masjid Al-Muhajirin diadakan tanggal 27 September Sabtu malam Jumat ya. Kenapa kita merayakan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita bahagia, kita senang atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya kita bergembira terhadap kelahiran Nabi itu perintah siapa Pak? Kita mengadakan maulid itu perintah siapa? Ya, sekarang kan orang banyak Pak yang bilang merayakan maulid itu apa? Katanya bid'ah ya, nggak boleh. Berarti itu orang ngajinya belum tamat Pak. Ya, kita diperintahkan untuk senang terhadap kelahiran Nabi adalah Allah sendiri Pak. Ya. Kalau kita buka di Al-Quran ayat Yunus, surat Yunus ayat 58, Allah berfirman Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, Qul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Dan kedua itu kita harus bergembira. Menurut ulama ahli tafsir Pak, menurut ulama ahli tafsir diantaranya Ibnu Katsir, di sini makna qul bifadlillah, keutamaan Allah itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa birahmatihi maknanya adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat yang paling besar bagi kita umat Islam adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dengan kelahiran baginda Nabi kita mengenal iman, kita mengenal Islam, kita mengenal sholat, kita mengenal puasa, mengenal zakat dan pergi haji. Dengan berkat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Kalau ditanya nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, jawabannya adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu rahmat bagi kita. Bahkan di ayat lain, buka di surat Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidak semata-mata Allah mengutus Nabi Muhammad selain untuk rahmat setia segala alam. Ya Pak, Abu Lahab itu adalah paman Nabi, ya.
yang sangat durhaka, bahkan memusuhi Nabi, ingin mencelakai Nabi, ya, karena dia faroha, dia senang di maulidi Rasul. Karena Abu Lahab ini senang terhadap kelahiran keponakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah mendapatkan tahfiful azab, ya. Jadi Abu Lahab itu mendapatkan keringanan azab. Karena apa sebabnya, Pak? Karena cuma satu, senang terhadap kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kita, Pak, yang setiap kita taklim, kita baca sholawat, ya, baca maulid, apalagi kita mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita bahagia, karena kita mengikuti cita-cita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi, Pak, yang disampaikan Ustaz Sandi, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, sedikit lagi Allah cabut, yaitu ada di bun-bun. Apa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati, ummati berapa kali, Pak? Nabi masih ingat terhadap kita sebagai umatnya ketika Nabi akan wafat. Menurut Gus Bahani, Pak, kalau kita ngaji, makna dari kata ummati, ummati, ummati 3 kali itu maknanya gini, Pak. Nabi itu seakan-akan bingung, Pak. Tapi jangan disamakan bingungnya Nabi dengan bingungnya kita nih sebagai orang biasa. Nabi itu bingungnya gini, Pak, yang dikatakan umat itu, ya Allah, umat saya banyak, dosa-dosanya banyak, tidak mungkin kalau masuk surga semua. Tapi ya Allah, saya nggak tega kalau umatku adalah bisa masuk neraka. Ya, itu tuh sebenarnya harapan Nabi kepada Allah, bahwa tidak tega bahwa kita sebagai umatnya untuk masuk neraka. Saking cintanya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya bagaimana, Kak? Caranya bagaimana kita membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad? Caranya ada 2, Pak. Yang pertama, apa? Mengikuti, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa, Pak? Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan, menjalankan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Cara yang pertama kita mencintai Nabi adalah apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak, yang sering kita baca, kita solawat, kita baca maulid setiap taklim, itu salah satu bukti kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna aulan nasi di yaumal qiyamati aksyarhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku di surga, kata Nabi, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Mudah-mudahan sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita dengan banyak dosanya kita, dengan banyak khilafnya kita, Allah izinkan kita bisa membersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang sama-sama kita dengarkan betul-betul nasihat yang kedua bersama disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Sofian Adiansyah SPDI. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa ambil hikmah dan intisari. Baik hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya itu doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Nurdin. Namun sebelum ditutup dengan doa, mewakili daripada Sahibul Bait Bapak Beni dan keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir di kegiatan rutinitas, yaitu berada di majelis ilmu dengan insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi dengan kata maaf apabila tempat jamuan dan segala sesuatunya kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan mu'min. Hamdan mu'afi ni'mahu yukafi'u majidah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. صلاة تنجينا بحمزة قوة الآخر وتبلغ السجيات وبعد الممات إنه يجيب دعوات ويا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا دايم ويا قاضي العبد الكريم أنت حنان يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وتعبدنا مع العذراء يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم عسى الثواب ورحمة الحاج القرآن العظيم وما استحبنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأن تحلنا من كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير ربنا يا الله استجب دعانا من كل حاجاتنا يا الله ربنا يا الله استجب دعانا من كل حاجاتنا يا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد سيدنا والفضيلة والصلاة العافية الرفيعة اللهم ربنا يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربيانا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.